kelas desain interior komersial adik-adik. Mungkin adik-adik sebelumnya sudah pernah mendengar informasi tentang keberadaan mata kuliah desain interior komersial ya. Jadi perlu diinformasikan kepada kalian bahwa kelas ini nanti dalam penyelenggaraannya akan kita gabung ya. Jadi antara kelas A dan kelas B dijadikan dalam satu kelas dalam penyelenggaraan kuliahnya, di mana nanti teknisnya kami sebagai pengampu akan bergantian untuk memberikan materi sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah disiapkan. Kemudian mengenai hal-hal lain, masalah tugas dan sebagainya, mungkin setelah penjelasan RPS dari Pak Prof. Artayase akan dijelaskan mengenai hal-hal tersebut. Nah, untuk itu mempersingkat waktu adik-adik, saya persilahkan untuk Pak Prof. Artayase terlebih dahulu untuk menjelaskan rencana pembelajaran satu semester. Silakan, Prof. Terima kasih Bapak Balika Eka sudah membuka kelas. Selamat pagi buat semua teman-teman dosen, Pak Adi, Pak Todi, Bu Dayu, dan Pak Eka, dan Pak Wayan Balika juga, serta adik-adik mahasiswa kelas residensial. Jadi seperti yang disampaikan Pak Balika tadi, bahwa ada beberapa yang nanti digabung. Dan ada beberapa yang dipisah. Jadi dipisahnya itu ketika saudara mencari data. Kemudian bimbingan-bimbingan itu akan dilaksanakan oleh per grup kelas gitu. Jadi kenapa kemudian kita jadikan satu gitu. Jadi tujuannya adalah menyamakan asupan keilmuan di kelas ini biar sama gitu. Karena kemarin kita juga dalam tim yang sama mengajar di dua kelas, ternyata belakangan kemudian kita ada perbedaan-perbedaan sehingga banyak yang lo kok di sana begitu, kok di sini begini gitu. Jadi nah ini kita berusaha untuk menyamakan sehingga baik adik-adik yang di kelas A maupun di kelas B kita usahakan mendapatkan hal yang sama. Tujuan mata kuliah ini dicapai secara bersamaan oleh di kedua grup ini gitu. Nah, kami berenam gitu, jadi di kelas A, dosen pembimbing di kelas A dan 3 dan di kelas B3 sudah menyusunkan untuk saudara-saudara sekalian bagaimana rencana pembelajaran semester ini gitu. Dan Pak Balika juga sudah menambahkan tugas-tugas outline-nya, serta juga nanti ada pembagian kelompok nanti. Jadi kelompok kemudian apa yang dicari, bagian apa mendapatkan, nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Balika. Kemudian siapa pembimbingnya. Nah, untuk yang pertama, izinkan saya menjelaskan tentang RPS. Nanti kalau kurang mohon ditambahkan oleh Bapak Ibu, Pak Balika dan teman-teman lain yang belum saya sampaikan. Dan nanti akan saya tambahkan terkait dengan residen apa itu komersil, itu sedikit saja. Secara umum dia nanti pendataan adalah pendataan desain interior secara umum sama seperti di residensial, tetapi karena ini komersial kemudian ada beberapa hal terkait pengelola dan pengunjungnya yang berbeda sedikit. Mohon diizinkan untuk men-share screen. Sebentar, belum terbuka.
Sudah terlihat? Sudah ya? Masih loading, Prof. Oke, sudah. Oke. Oke. Jadi adik-adik sekalian, ini adalah pengampunya. Jadi di kelas A, ada kelas B. Nah, kelas A kami bertiga dari Pak Eka, Pak Adi, dan saya sendiri. Kemudian kelas B ada Pak Balika, Pak Todi, dan Ibu Dayu. Jadi dibimbing oleh benar-benar dosen-dosen di desain interior. Saya interior dan yang lainnya juga interior semua. S1. Kemudian saya mungkin sudah beberapa yang sudah tahu, adik-adik sekalian sudah tahu, dan yang teman-teman dosen yang lainnya. Nah, ini penjelasan formalnya terkait dengan mata kuliah ini. Kemudian dari bacaannya, ini ketentuan-ketentuan kewajiban mahasiswa. Ini dilakukan secara online dan juga nanti saudara survei gitu ya. Setelah tahu siapa ya. Hari ini adalah pertemuan pertama pembahasan RPS dan perkenalan mata kuliah ini, kemudian nanti saya sampaikan terkait dengan itu. Kemudian nanti yang kedua, memahami sense of place dan pentingnya estetika ruang. Jadi estetika ini bagaimana saudara mendesain interior komersial dengan mempertimbangkan budaya-budaya yang ada di tempat di mana saudara akan bangun hasil rancangan saudara. Nah, ini kemudian yang keempat adalah metode desain dan bagaimana mengaplikasikannya di mata kuliah desain interior komersil ini. Kemudian nanti kelima juga Pak Todi dan Pak Adi terkait dengan kriteria desain umum dan khusus dalam merancang DIK, desain interior komersil. Yang keenam, nanti pertemuan keenam, kebutuhan dan besaran ruang. Jadi ini materinya ya adik-adik ya. Jadi minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, adik-adik tetap menerima materi terkait dengan desain interior komersial. Di samping itu juga saudara adik-adik sekalian sudah mulai survei. Jadi jangan belum survei terkait dengan bagiannya nanti. Sebentar akan dibagi. Saudara adik-adik mendapat tugas merancang apa gitu. Nah, ini materi-materinya diberi asupan materi tiap minggu, tetapi adik-adik harus tetap bekerja untuk mencari data terkait dengan lokasi, terkait dengan lingkungan, terkait dengan yang berhubungan dengan desain interior komersial. Di pertemuan ketujuh nanti diberikan oleh Pak Balika terkait memahami analisis dan mengaplikasikan konsep, bagaimana menganalisis dan bagaimana konsep itu diaplikasikan pada desain interior kita yang saudara rancang. Mampu membuat konseptual desain interior bangunan komersil, jadi gambar konseptualnya nanti sudah mulai harus terlihat. Mulai presentasi. Pertemuan 9, 10 dan seterusnya ini presentasi. Presentasi oleh mahasiswa sampai dengan pertemuan ke-16. Presentasi oleh mahasiswa dan kami akan membimbing adik-adik sekalian. Nah, ini jadwal perkuliahan yang sudah kita lihat, mudah-mudahan tidak ada libur atau cuti bersama nanti tiba-tiba dikeluarkan oleh pemerintah sehingga ada perubahan, ada pergeseran. Kita masih canangkan ini 16 kali pertemuan sebab ada permen yang baru itu 18, tapi nanti kalau bagaimana kita tambah lagi 2 hari. Kira-kira
kalau kurang presentasinya, kurang lebih begitu dia, atau ada pergeseran-pergeseran lagi. Karena ini sudah terlanjur kita buat dengan pertemuan kemarin, Senin kemarin baru 50 jam per minggu atau per bulan, per minggu ya kurang lebih. 50 jam per minggu itu diterjemahkan menjadi kurang lebih 18 kali pertemuan pada setiap mata kuliah. Nah ini kita masih pakai 16 karena kemarin ini baru dirilis oleh isi dan pasar. Dan saya kurang tahu apakah memang sudah di SK-kan atau bagaimana. Jadi ini masih kita sementara pakai 16. Nah kemudian ada tugas yang saudara adik-adik buat gitu ya. 8 jenis kasus. Nah ini sudah ditentukan. Kemudian nanti akan dibagi. Jadi kelompok 1 di grup A di kelas A, kelompok 1 di kelas B itu nanti sama dia. Jadi kita akan undi. Kelompok 1 dapat SPA, berarti ke SPA di kelas A dan kelompok 1 di kelas A dan di kelas B dapat sama-sama SPA. Nah demikian saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, penjelasan RPS yang dapat saya sampaikan. Mungkin Pak Balika atau teman lain menambahkan apa-apa yang saya jelaskan barusan. Silahkan untuk adik-adik nanti sekalian bertanya setelah mendapatkan penjelasan tambahan mungkin kalau ada dari teman-teman lain. Demikian adik-adik, saya stop sharing karena mungkin ada teman lain yang akan sharing dengan RPS ini. Silahkan Pak Balika mungkin Benten, tambahannya. Terima kasih Pak Prof. Demikian tadi adik-adik sudah dijelaskan mengenai apa-apa yang akan kalian lakukan selama 1 semester, sekitar 16 kali pertemuan nanti, baik tentang materi maupun tentang tugas. Adik-adik. Mungkin sebelum saya lanjutkan ke pengundian kasus, barangkali ada sedikit tambahan yang berkaitan dengan RPS, adik-adik. Sebenarnya mungkin kalian bertanya ya, apa sih bedanya antara desain interior residensial dengan desain interior komersial? Mungkin itu yang akan menjadi pertanyaan besar kalian, yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang harus kalian kuasai ketika kalian nanti sudah lulus mata kuliah desain interior komersial. Nah, 2 hal ini sebenarnya harus menjadi kegelisahan adik-adik. Karena ketika adik-adik tidak ada pertanyaan itu, berarti adik-adik tidak ada keinginan untuk tahu lebih mendalam apa itu desain interior komersial. Yang pertama adik-adik, residensial adik-adik sudah kuasai karena adik-adik sudah lulus. Jadi di residensial adik-adik sudah menguasai bagaimana metode, konsep, dan seterusnya ketika kita mendapatkan kasus mendesain interior rumah tinggal atau residensial. Jadi itu paling dasar di dalam desain interior adik-adik. Tapi metodenya hampir sama dengan metode desain interior komersial adik-adik. Nah, cuman materinya yang akan berbeda. Kemudian ada beberapa hal yang membedakan dia. Karena karakter ruangnya berbeda adik-adik. Kalau desain interior residensial itu lebih ke privat ya adik-adik. Jadi untuk orang, ada beberapa hal yang memang membedakan dia dengan komersial. Sedangkan kalau di komersial itu memang desain ruang yang diperuntukkan untuk
kepentingan bisnis adik-adik, kepentingan komersial. Nah, bicara bisnis adik-adik, mungkin yang akan terpatri di benak kita adalah masalah profit adik-adik, masalah keuntungan. Jadi dengan demikian roh daripada desain interior komersial ini adalah profit. Maka dari itu kata kunci dari desain interior komersial ini adalah ekonomis. Jadi bagaimana kita dari profesi desain interior mampu membantu mengembangkan sebuah bisnis apapun itu adik-adik agar mendapatkan profit yang lebih tinggi. Kita membantu para pengusaha untuk mencapai tujuannya. Tujuan bisnis itu kan margin adik-adik, profit margin, keuntungan bersih. Nah, ketika itu sudah menjadi tujuan orang berusaha, mendatangi kita untuk diminta membantu membuatkan desain interior bisnisnya, paruan bisnisnya, atau bangunan yang akan ditempati untuk sebuah bisnis, kita harus mampu membantu bagaimana sedapat mungkin, secepat mungkin modal yang ditanamkan oleh pengusaha itu cepat kembali. Nah, itu sebenarnya yang menjadi tuntutan kita. Maka dari itu dia berbeda dengan desain interior rumah tinggal adik-adik. Jadi kalau desain interior rumah tinggal, kemarin adik-adik tidak pernah memikirkan tentang budget. Tapi kalau di sini justru budget yang akan menjadi ukuran adik-adik. Jadi batasan pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana secara ekonomi kita bisa menekan biaya atau budget dari desain ini. Tapi tidak boleh mengabaikan fungsi, tidak boleh mengabaikan kenyamanan, tidak boleh mengabaikan keamanan, dan tetap dia harus estetik adik-adik. Nah, itu tantangan kita. Itu yang akan menjadi tantangan kalian ketika kalian nanti mendapat tugas untuk membuat desain interior bangunan komersial. Nah, bagaimana caranya untuk dapat mencapai bangunan itu biar ekonomis, aman, nyaman, fungsional, dan estetik itu ada beberapa hal yang harus kalian pelajari. Yang menjadi tambahan di sini mungkin bagaimana kita bisa membuat bangunan itu budgetnya terbatas, tapi tidak mengabaikan hal-hal atau persyaratan-persyaratan lain atau kriteria umum yang sudah ditetapkan oleh desain interior. Mungkin kalian berpikir ya bahwa untuk bisa menciptakan atau membuat desain interior yang dapat menarik perhatian konsumen itu perlu beberapa upaya yang harus kita lakukan adik-adik. Ambil contoh misalnya adik-adik. Mungkin tidak ada masyarakat di Indonesia yang tidak mengenal Indomaret adik-adik. Jadi minimarket yang begitu tenar di masyarakat, semua orang tahu dan semua orang mungkin pernah masuk berbelanja di sana. Coba kita belajar melihat itu adik-adik. Kenapa Indomaret itu bisa begitu terkenal dan semua orang, semua kalangan, semua segmen pasar bisa dia raup adik-adik. Itu hebatnya ya adik-adik. Kalau kita lihat Indomaret itu sebenarnya sederhana adik-adik. Nah, kenapa kita bisa tertarik ke sana? Kalau dilihat dari sudut pandang desain interior adik-adik,
apa yang membuat Indomaret itu begitu menarik? Jadi dia tidak mewah, tidak juga terlalu rendah begitu. Jadi dia medium aja deh. Jadi semua kalangan dia bisa capai. Nah, harapan kita nanti adik-adik ketika membuat desain interior bangunan komersial itu, salah satu yang akan menjadi rujukan itu Indomaret dan Alfamart. Nah, tergantung juga kasus adik-adik. Kalau segmen pasar adik-adik itu adalah dari kalangan semua kalangan, ya yang bisa menjadi acuan itu Indomaret adik-adik. Dari kelas bawah, menengah dan kelas atas bisa mereka raup ya. Tapi ketika nanti segmen pasar yang adik-adik petakan itu adalah kelas menengah ke atas, berbeda lagi dari sudut desain, pemilihan material, dan seterusnya. Nah, di sana yang nanti akan membedakan adik-adik. Maka dari itu, penting sekali di dalam desain interior komersial ini, adik-adik harus kuasai dulu, petakan dulu konsumennya. Dia berada di kalangan mana yang akan kita sasar. Bisa saja adik-adik, contoh seperti Indomaret itu dia menyasar semua kalangan konsumen adik-adik, dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Itu harus disesuaikan juga dengan kasus yang nanti adik-adik dapatkan. Kalau kasus adik-adik yang nanti adik-adik dapatkan nanti adalah butik dan berital misalnya, segmen pasarnya tentu kalangan menengah, kalangan atas adik-adik. Jadi tidak mungkin kalangan bawah itu bisa menjangkau butik dan berital seperti itu. Itu salah satu contoh. Nah, itu pentingnya nanti pemahaman tentang karakter kasus pertama dari pelajari dulu kasusnya, dan baru adik-adik bisa akan kemana arah desainnya. Seperti apa nanti, dan data apa yang nanti diperlukan untuk bisa, itu pentingnya desain interior komersial. Tapi nanti di beberapa pertemuan berikutnya, adik-adik akan diberikan secara mendetail apa-apa saja yang perlu adik-adik dapatkan, atau adik-adik pelajari, sehingga adik-adik mampu nanti mencapai itu semua adik-adik. Jadi gambar umumnya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi penting sekali tentang citra, tentang nilai ekonomi, itu yang penting harus di lokasi juga, pemilihan lokasi. Nanti kan adik-adik harus memilih lokasi kasusnya juga. Nah, prinsip-prinsip keamanan, prinsip-prinsip kenyamanan itu tidak boleh diabaikan adik-adik. Satu hal lagi adik-adik, karena ini menyangkut masalah bisnis, mungkin kebutuhan jangka panjangnya perlu juga kita pikirkan. Sering di dalam kita membuat desain tidak memikirkan hal itu adik-adik. Nah, bagaimana misalnya satu desain yang suatu saat dengan mudah kita dapat rubah ya, sesuai dengan tren yang ada. Jadi agar tidak memerlukan biaya yang terlalu besar, itu penting adik-adik di komersial itu, karena kita harus menekan budget yang sekecil-kecilnya ya. Itu berkaitan dengan kebutuhan jangka panjang. Maka dari itu bagaimana kita bisa membuat desain yang berorientasi pada modular misalnya, per modul ya. Ketika kita rubah sedikit saja, dia akan bisa menyelesaikan dengan tren yang terbaru begitu. Nah, itu pentingnya adik-adik. Jadi desainnya tidak boleh terlalu spesifik gitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, nah kondisi sosial budaya juga sangat menentukan adik-adik. Kita tidak boleh melabrak itu, kita harus sesuaikan. Jangan sampai apa yang kita desain itu menjadi perbincangan yang kurang baik di masyarakat. Pernah ini adik-adik, bangunan komersial sekitar tahun 90-an awal ya adik-adik, itu di daerah Nusa Dua, di
Taman Mumbul, daerah Taman Mumbul itu ada diskotik dibuka ya, namanya Planet Bali kalau tidak salah. Malamnya diresmikan, adik-adik. Malamnya diresmikan, besoknya ditutup paginya. Itu tragis sekali, adik-adik. Nah, karena salah satu yang dia tidak adopsi di sana adalah kondisi sosial budaya masyarakat, adik-adik, terutama masyarakat Bali. Sayang sekali, adik-adik, investasi yang sudah begitu tinggi dengan pengeluaran finansial yang cukup besar, kemudian tenaga, waktu dan seterusnya, malamnya diresmikan ya karena banyak bersinggungan dengan budaya-budaya masyarakat Bali, akhirnya paginya sudah ditutup oleh Satpol PP. Itu luar biasa, adik-adik. Itu ramai kasusnya. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh. Kita sebagai seorang desainer interior itu harus mampu memberikan edukasi kepada konsumen, kepada klien atau kepada owner bahwa apa yang tidak dan apa yang tidak yang boleh, apa yang boleh. Itu penting, itu adik-adik. Karena owner itu kadang-kadang tidak memikirkan sejauh itu, adik. Kita yang punya tugas, mana yang boleh, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Begitu. Dan yang terakhir yang mungkin yang perlu adik-adik pikirkan ketika nanti menyelesaikan tugas desain interior komersial ini adalah masalah perkembangan teknologi. Ini penting, adik-adik. Jadi sebanyak mungkin, sedapat mungkin kita harus adopsi teknologi setinggi-tingginya, adik-adik. Karena bisnis itu tanpa teknologi akan lamban, kemudian mahal. Itu adik-adik. Kita harus berusaha memasukkan teknologi terkini di dalam desain itu. Sistem misalnya atau dan sebagainya. Silahkan nanti adik-adik pelajari itu dan berusaha adopsi sebanyak mungkin teknologi yang terkini. Gitu. Nah, itu kurang lebih yang bisa saya tambahkan berkaitan dengan desain interior komersial, adik-adik. Mungkin itu Prof. Mungkin barangkali ada teman-teman lain yang mau menambahkan sebagai informasi awal kepada mahasiswa sebelum mahasiswa mendapatkan teori secara detail di masing-masing pertemuan. Silakan, Bapak dan Ibu. Pak Yan, apa terkait dengan ininya mau dibagi sekarang? Kalau belum, saya juga sedikit merangkum apa yang disampaikan Pak Yan tadi itu dalam bentuk silakan. Dalam bentuk Pak Yan mau bagi kelompok dulu atau bagaimana? Kan nanti belakangan ya? Belakangan aja, terakhir kita bagi kelompok. Oke. Izin Bapak dan Ibu pembinat yang mau merangkum terkait dengan perkenalan dengan materi komersial ini yang sudah saya buat dalam bentuk PPT, dan tadi ada beberapa hal yang juga sudah disampaikan oleh Pak Balika. Dan teman-teman saya kira nanti bisa menambahkan juga, melengkapi gitu semuanya agar adik-adik mahasiswa tahu apa tambahannya di samping yang sudah ada di interior sebelumnya gitu. Izin saya share screen. Sudah terlihat Pak Yan? Sudah Pak. Oh, sudah ya. Jadi ini pendahuluan. Nah, ini pengertian dari saya tambahkan lagi. Jadi dirangkum ya, ini tadi sama dengan Pak Balika. Jadi bisa macam-macam. Toko, kafe, dan seterusnya yang terkait dengan komersial. Nah, tadi juga sudah disebutkan fungsional, aman, menarik,
meningkatkan produktivitas, kenyamanan, dan keuntungan bisnis. Nah, ini dari Pak Balika sudah menyampaikan. Ya, tidak rugi orang berinvestasi gitu ya. Menampilkan citra dan karakteristik dari brand atau entitas bisnis. Nah, ini yang mungkin perlu ditekankan di sini. Kadang-kadang kita atau di materi-materi yang saya tahu gitu, jarang kita memikirkan bahwa apa yang kita rancang di daerah komersial ini, mereka memiliki citra gitu dan karakteristik dari brand atau entitas bisnis itu. Nah, itu yang harus dicerminkan ke dalam desain interior yang perlu pemikiran dalam gitu. Jadi perlu mendalami terkait citra atau brand yang dia miliki dan seterusnya. Nanti bawahnya nanti ada penjelasan juga. Nah, ini kalau kita melihat komersil gitu beda dengan residensial gitu misalnya. Nah, ini tambahan-tambahannya gitu. Target pasarnya bagaimana, sirkulasi pengunjung, pencahayaan yang akustik, keergonomisan, bangunan dengan lingkungan, peraturan standar yang berlaku gitu. Nah, itu ya harus dilihat-lihat benar karena ada perda gitu. Ada pencahayaan yang dipertimbangkan sedemikian matang untuk memperterang, untuk memberi cahaya yang maksimal mungkin, semaksimal mungkin terhadap apa yang dipajang, tetapi tetap mempertimbangkan keefektifisannya dengan keuntungan yang diperoleh gitu misalnya. Jadi tidak hanya untuk bahwa apa yang kita rancang hanya untuk kepentingan seni saja, indah saja, tapi di situ juga ada kepentingan bisnis yang harus diadopsi. Nah, berbeda dengan kemarin di interior gitu, di residensial, yang juga sedikit hanya mempertimbangkan seberapa besar kemampuan pemilik rumah itu, apakah dia bisa pakai AC atau tidak gitu misalnya, apa dia bisa bayar AC-nya kalau kita tidak mempertimbangkan secara maksimal pemanfaatan utilitas di lingkungan rumahnya gitu misalnya. Nah, tapi di sini tidak bisa gitu. Di satu sisi harus terang, tapi di satu sisi harus mempertimbangkan aspek keuntungan bisnis dan lain sebagainya. Cara mengatur, nah ini sudah biasa ini Pak Warna dan seterusnya, implementasi dari konsep, implementasi dari citra atau brand yang ada pada perusahaan yang kita akan rancang benar-benar harus diperhatikan. Bagaimana mencapai keindahan dengan brand yang mereka miliki. Citra image yang ada pada perusahaan itu. Karena ini akan mempengaruhi persepsi, kognisi, motivasi ya. Ini motivasi dan emosi pengunjung terhadap ruang tersebut. Emosinya tidak bagus, dia tidak kembali. Nah, itu misalnya. Nah, ini beberapa contoh gambar saja yang bisa di-search di internet atau di ChatGPT dengan kata kunci yang tepat gitu ya. Nah, ini khusus interior komersial lagi ya. Jadi yang lain dia tetap sama adik-adik sekalian. Jadi bagaimana kita harus mencari lokasinya, data-data lokasinya, kemudian utilitasnya, dan seterusnya. Tambahannya ini gitu. Kalau kita bicara tentang komersial, seperti tadi disampaikan oleh Pak Balika. Nah, ini saya rangkum. Menerjemahkan ide dari tujuan bisnis dari klien. Ini jangan lupa ini diperdalam, Bapak mau jualan apa gitu. Seperti tadi misalnya contoh dari Pak Balika Indomaret. Dia benar-benar brand image-nya jelas gitu ya. Jadi kalau walaupun kemudian ada persamaan-persamaan dengan Alfamart, apalagi Mart-Mart yang lain, tapi benar-benar dia menjaga mereknya gitu. Karena dia tahu persis itu akan mempengaruhi psikologis pengunjungnya. Dia menjadi suka, ada keterikatan emosi dan seterusnya. Nah, kalau ini sampai saudara tinggalkan, jadi citra brandnya jadi hilang gitu ya. Jadi perlu ada komunikasi dengan baik dengan klien, memahami target pasarnya, citranya, anggaran, dan harapan. Nah, ini tadi kan Pak Balika juga sudah menyampaikan anggaran.
anggaran dan harapan-harapan daripada klien. Mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, aspek hukum, keselamatan kerja, dan lain-lainnya. Bahwa lingkungan juga ada kesehatan yang harus diperhatikan. Jadi ketika memperhatikan lingkungan, baik pengunjung maupun pengelola, gitu. Jadi agar tidak terjadi kesalahan akibat kerja. Kasus yang lagi hangat sekarang kan ada yang meluncur dengan deras karena ada yang putus gitu. Kereta gantung di Ubud apa di mana itu ya? Yang putus. Nah, itu juga benar-benar harus diperhatikan. Mengikuti peraturan pemerintah, kode etik profesi, standar industri, sertifikat-sertifikat yang diperlukan. Jadi benar-benar sertifikat mendirikan bangunan, sertifikat kalau sampai kepada electrical LLU apa itu namanya, lupa saya. Nah itu yang harus benar-benar. Jadi pengelola, pengunjung benar-benar diperhatikan, benar-benar diperhatikan. Pengelola tidak hanya pemilik, kalau kemarin pemilik rumah saja, sedikit mungkin tamu dipertimbangkan kalau datang. Nah ini tidak, pengelola, ada pemilik, pengelola, ada pegawainya, ada manajer, dan seterusnya. Yang perlu mungkin pengaruhnya kepada ruang, pada sirkulasi, dan lain sebagainya. Nah, tadi juga Pak Belika sudah menyatakan ada fungsional, keamanan, nyaman. Ini ada beberapa diulang-ulang karena memang saya mencarinya di beberapa tempat gitu ya. Mempertimbangkan aspek-aspek seperti tata letak. Nah, ini implementasi daripada adanya sivitas dari pengelola dan pengunjung gitu, yang harus benar-benar melihat tata letak, sirkulasi, pencahayaan, akustik, ekonomi, kesesuaian bangunan dengan lingkungan, dan lain sebagainya. Menampilkan gaya estetika yang sesuai dengan bisnis, citra, brand daripada pemilik usaha atau usaha yang kita buatkan desain. Mampu menarik perhatian minat pelanggan dengan gaya estetika yang unik, kreatif, dan berkarakter tanpa harus meninggalkan citra atau brand mereknya gitu. Jadi tambahan yang paling signifikan ketika kita bicara komersial ini adalah ini tadi, pengelola, pengunjung, citra. Nah, itu merek daripada perusahaan yang kita rancangkan desain produknya. Contoh misalnya BNI, dia Alfamart, dia punya ciri-ciri merek tertentu, punya image, pengunjung punya image terhadap mereknya dia. BNI jelas sekali kalau kita lihat aplikasi. Nah, bagaimana kita bisa menerjemahkan itu ke dalam interior? Nah, itu yang jadi masalah. Apa yang harus kita lakukan? Jadi di bawah nanti akan ada penjelasannya, harus dipelajari pada adik sekalian. Apa itu BNI, tahun berapa berdirinya, dan seterusnya. Apa mereknya, bagaimana dia ingin tampilkan, bagaimana dia ingin dengan merek itu, citra apa yang ingin dia tampilkan. Dipelajari itu. Nah kemarin kan saudara tidak banyak mempelajari itu gitu. Jadi apakah orang itu punya brand tertentu gitu? Enggak ya, sekarang kita sudah adik-adik dipersilahkan memikirkan tambahan lagi. Tidak hanya orang, tapi ada perusahaan yang punya merek-merek tertentu. Walaupun sebenarnya bisa untuk di rumah juga bisa sebenarnya melibatkan, tapi tidak bisa semaksimal seperti ketika kita merancang desain interior yang berkaitan dengan bidang-bidang komersil ini. Gitu. Yang benar-benar harus diaplikasikan. Bayangkan kalau saudara misalnya adik-adik sekalian merancang lobi Bank BNI gitu, dengan warna yang tiba-tiba tidak mencitrakan mereknya gitu. Nah, nah ini sekali lagi saya ulang, dekorasi, aksesoris sesuai dengan jenis produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, kembali ini jenis jasanya, mereknya apa. Coba kalau misalnya saudara bayangkan
sebuah perusahaan yang menjual senjata, warna apa kira-kira yang ditawarkan senjatanya? Pasti hijau dengan warna doff gitu misalnya. Atau bisa juga lain, tetapi dengan penjelasan yang kemudian yang jelas gitu. Kalau tidak itu ya jangan-jangan menjadi aneh gitu. Nah, ini juga tadi sudah disinggung mengintegrasikan teknologi terkini yang ramah lingkungan. Perhatiannya juga harus ramah lingkungan ya. Yang terkini dapat meningkatkan kualitas hidup. Jadi kalau tidak mampu ya jadi mahal gitu. Tadi Pak Balika menyampaikan. Usahakan memanfaatkan teknologi seperti IoT, arti AI, robotik teknologi, smart living system, renewable energy system, dan sebagainya. Jadi pahami ini apa AI, apa IoT, yang mana bagaimana beda AI dan IoT gitu misalnya. Nah, ya apakah perlu kemudian smart living system diterapkan di toko itu gitu. Jack Ma gitu misalnya. Jack Ma, pernah dengar Jack Ma ya, membuat swalayan supermarket tanpa orang gitu misalnya. Ya walaupun mungkin kita tidak sedemikian. Nah, adik-adik sekalian, ini yang khusus-khusus untuk komersial. Sisanya saya akan menjelaskan bahwa adik-adik tetap mengelola skema seni dalam bahasa saya gitu. Sebentar saya keluar dulu, akan saya bagikan apa itu skema seni. Gitu. Bentar ya. Sebentar. Nah, ini terkait dengan skema seninya. Nanti itu ada sambungannya lagi. Nah, sebentar. Jadi selain tambahan tadi, jadi yang khusus di komersil bahwa pengunjung dan pengelola, gitu. Jadi pengunjung benar-benar diperhatikan. Pengelolaan lain unsur-unsur interior itu tetap gitu. Jadi harus pikirkan konsep yang dibandingkan dengan citra mereknya, dengan brandnya dia. Kemudian untuk menjadikan apa yang kita rancang, merancang garis, merancang warna, menyusun warna, menyusun bahan tekstur, tetap kita harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ini gitu, kesatuan dan seterusnya. Nah, yang pengelolaan yang lain juga masih tetap sama, ada warna dengan juga mempertimbangkan merek perusahaan yang kita rancang. Jadi skema desain itu tetap dia harus memiliki konsepnya, mengelola prinsip-prinsip estetika, unsur-unsur karyanya juga harus diperdalam, dicari datanya. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan filsafat ilmu, nah filsafat ilmu desain gitu, maka karya desain itu selain mengolah unsur ini, maka rancangan saudara hendaknya ada isinya gitu. Dengan merancang itu apa yang ingin dicapai gitu. Misalnya tadi ada saya singgung meningkatkan kualitas hidup. Isinya dari semua rancangan saudara dengan memperhatikan energi yang dipergunakan, dengan memperhatikan cahaya yang tidak artinya menyakitkan, menyilaukan, maka kualitas hidup pengunjung dan pengelola menjadi meningkat. Nah, itu isi. Tetapi pengelolaannya ini. Ya. Nah, saya kembali lagi ke ini. Sebentar. Sudah kelihatan ya? Belum? Belum kelihatan Pak Yan? Belum? Sampun.
Nah, yang tadi di atas itu saya ambil dari sini adik-adik sekalian. Hari ini adik-adik harus bisa mencari sesuatu dapat mencari sesuatu dengan mudah dan bisa gitu. Oleh karena itulah kemudian pemerintah juga dan saya terutama tidak akan memberikan UTS atau UAS dengan menanyakan apa yang dimaksud dengan, misalnya pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan desain interior komersial gitu. Karena sangat gampang mencari. Jadi UTS dan UAS saudara nanti dalam bentuk bagaimana menerjemahkan itu ke dalam rancangan yang nanti akan ada susunannya akan dijelaskan oleh Pak Balika gitu. Jadi ini saya ambil dari sini. Dari ChatGPT ya. Nah, ini data-data yang berkaitan dengan data apa yang diperlukan kurang lebih ya ketika kita diskusi terkait pengunjung. Nah, ini sudah mulai kita diskusikan jenis dan frekuensi aktivitas. Nah, itu harus benar-benar diketahui kalau dia apa misalnya nanti ada bagian-bagian berapa kali berapa jenis aktivitasnya, apa frekuensi aktivitas itu dilakukan di ruang yang kita rancang. Sehingga ketika kita tahu frekuensinya setiap hari, setiap menit, setiap jam, maka dia perlu disediakan fasilitas yang ada akibat aktivitas yang frekuensinya tinggi. Yang dilakukan seperti belanja, bersantai, berinteraksi. Nah, interaksi apa? Sering nggak orang berinteraksi di tempat yang kita rancang? Apakah dia memang mencari informasi dan durasinya, berapa lama frekuensi aktivitas itu dilakukan, walaupun sering tapi hanya sebentar-sebentar. Nah, ini durasi sehingga pengaruhnya kepada fasilitas. Intensitas aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung di ruang publik seperti berapa lama, seberapa sering mereka memerlukan ruang itu. Apakah kita perlu misalnya untuk di mart itu apa perlu semua mart harus menyediakan ATM gitu, harus menyediakan tempat kopi di depannya, tempat bersantai untuk menunggu. Berapa banyak Gojek yang ada di sekitar kita gitu misalnya. Karena kita banyak dapat data bahwa Gojek sering belanja di tempat ini gitu misalnya. Ojek online maksud saya, bukan Gojek, hanya Gojek. Prevensi kepuasan pengunjung terhadap suasana ruang yang ditawarkan, rasa nyaman, tertarik, terinspirasi oleh ruang tersebut. Nah, ini untuk feedback sebenarnya. Jadi pengunjung itu perlu didata dengan bagus. Data dikumpulkan dengan, nah ini data-data yang di atas tadi bisa dilakukan dengan observasi, survei. Nah, nanti saudara kan observasi, survei. Ketika saudara merancang, katakanlah mart baru, maka saudara harus observasi. Ada Alfamart, Indomart, dan mart yang lain untuk mengetahui pengunjungnya siapa saja, pengelolanya apa saja, dan aktivitasnya dari aktivitas pengunjung dan pengelola ini apa saja yang perlu fasilitas disediakan. Misalnya seperti tadi, apa perlu ruang kopi di depannya gitu. Apa semua mart itu harus ada itu dari sisi fasilitas. Untuk menganalisis dan mengevaluasi kualitas desain ada perilaku pengunjung. Jadi ini gunanya untuk evaluasi. Merevisi interior atau minimal buat saudara kan ketika merancang hal yang sama berikutnya kita sudah dapat punya data. Selanjutnya, nah ini data-data aktivitas pengelola yang perlu diperdalam gitu. Jadi pengelola, kalau kemarin yang tinggal di rumah itu kita tahu cuma aktivitasnya pulang kerja, pulang sekolah, makan, tidur, mandi, kongko-kongko di ruang keluarga, ada kawan sedikit. Nah, ini lebih dalam lagi harus dilihat. Pengelola kemudian bisa dibagi menjadi beberapa hal. Ada pengelola yang memanage semua yang mengelola atau bagaimana susunannya. Oleh karena itu sekarang saudara harus diskusi terkait dengan susunan organisasi gitu misalnya. Sehingga bisa turunannya dari situ bisa menghasilkan ruang, sirkulasi, dan seterusnya. Tugas tanggung jawab yang berkaitan dengan pengoperasian. Nah, ini tugas tanggung jawab ini bisa menjelma menjadi ruang, menjadi sirkulasi, dan seterusnya.
Data administrasi yang berisi informasi tentang perancangan, pengorganisasian, pengawasan, pelaporan. Nah, ini semua kan hasilnya adalah uang, fasilitas uang, dan fasilitas furniture, dan fasilitas lainnya. Apakah kemudian dia perlu CCTV, apakah perlu smart living system gitu, yang mana? Nah, itu kan dari sini saudara bisa mengetahuinya dari data-data aktivitas pengelola ini. Nah, sumber daya manusianya juga harus saudara lihat, jumlahnya, kualifikasinya, kompetensinya apa, termasuk motivasinya saudara harus gali. Jadi untuk mengembangkan, nah ini juga, nah isi ini saudara-saudara yang bagian terakhir, untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh pengelola. Jadi saudara merancang itu punya isi terkait dengan rancangan itu adalah untuk meningkatkan siapapun yang bekerja di situ, siapapun berkunjung situ, kualitas hidupnya gitu misalnya menjadi meningkat. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau kita mengacu kepada filsafat seni gitu, filsafat desain gitu ya, bahwa sebuah karya itu harus ada isinya. Nah, ini isi-isi ini bisa saudara tambahkan di situ. Isi ini kemudian diterjemahkan menjadi hal kecil. Apakah warna yang kita pakai memang mampu meningkatkan kualitas hidup? Nah, semua muaranya. Apakah warna yang kita pakai sudah memakai citra merek? Nah, jadi ketika kita memilih sesuatu terkait dengan unsur-unsur interior, pertimbangannya tidak hanya konsep. Jadi konsep, ada brands, ada isi karya yang kita harus pertimbangkan. Tentu di sana kemudian ada trade off, yang mana mau dimenangkan, yang mana mau dikalahkan. Apakah kita mengikuti konsepnya atau mengikuti aturan-aturan yang ada dan sebagainya. Seperti di Bali gitu misalnya, ketinggian bangunan harus tertentu, luas tanah begini, orang investasi mahal, ada aturan. Nah, yang mana mau dimenangkan gitu. Nah, tetap apapun itu tetap ada trade off-nya. Nah, data pemasaran yang berisi tentang strategi ya, pemasaran juga harus saudara perhatikan. Segmentasi pasar, promosi yang akan dilakukan, evaluasi kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh mempertahankan pelanggan. Nah, ini menarik mempertahankan pelanggan, pengunjung, dan seterusnya. Meningkatkan daya saing, profitabilitas desain interior. Jadi memang ini outputnya adalah profitabilitas, ada outcome-nya seperti tadi misalnya isi itu untuk meningkatkan kualitas hidup daripada pengunjung dan pengelola. Nah, bagaimana menerjemahkan citra merek atau brand pada desain interior? Ini tadi sudah saya singgung sedikit. Jadi pahami apa citra merek dan bagaimana cara membentuknya. Nah, tadi saya sampaikan ketika saudara menerjemahkan citra merek dari BNI atau brand dari BNI misalnya, pelajari apa itu BNI yang ada hijau itu sebenarnya apa gitu. Yang hijau itu apakah dia layar? Kalau dulu zaman sebelum ini simbol brand logo dari BNI itu adalah layar terkembang, ada perahu di bawahnya. Sekarang dia tidak terlihat seperti perahu dan layar terkembang, tapi ada unsur layar terkembangnya kalau diperhatikan. Nah, ini dipelajari perkembangannya sehingga saudara atau kita paham betul bahwa bagaimana menerjemahkannya ke dalam konsep, ke dalam unsur-unsur desain interior, kemudian ke dalam isi interior yang kita rancang. Nah, citra merek adalah persepsi publik secara keseluruhan tentang perusahaan, organisasi atau merek itu. Nah, ini sekedar tambahan saja ya bahwa saudara karena ini merancang komersil, dia tambahannya hal-hal begini nih gitu. Cara di mana perusahaan mempersepsikan, dikenali dan mensosialisasikan diri di benak konsumen. Nah, ini kalau saudara salah menerjemahkan merek atau brand dari perusahaan yang kita itu, padahal dia ingin bagaimana sebenarnya perusahaannya tertanam di benak konsumen. Apa hal-hal baik daripada perusahaan itu yang harus diketahui oleh konsumen.
dengan warna dan bentuk-bentuk tertentu, garis-garis atau sirkulasi gitu misalnya. Citra merek adalah hasil strategi komunikasi dan semua interaksi, pesan, pengalaman yang dimiliki oleh publik dengan perusahaan. Jadi sudah ada interaksi itu. Nah ini sumbernya adik-adik sekalian. Jadi tambahan sebenarnya yang inti dari apa yang disampaikan oleh Pak Balika adalah bahwa saudara harus benar-benar memperhatikan brandnya atau mereknya. Brand identity atau identitas merek yaitu identitas fisik yang berkaitan dengan merek atau produk tersebut sehingga konsumen mudah mengenali. Nah ini yang penting sebenarnya. Kita akan segera tahu bahwa ini Indomaret, ini Alfamart, walaupun mereka saling berhimpitan dan mana Kuku dan mana zaman dulu ada Giant, mana Elephant gitu misalnya. Seperti untuk membedakannya dengan merek atau produk lain seperti logo, warna kemasan, lokasi, identitas perusahaan yang memayungnya, slogan dan lain-lain. Brand personality atau personalisasi merek yaitu karakter khas sebuah merek yang membentuk kepribadian tertentu bagaimana layaknya manusia. Nah, hal ini yang harus benar-benar bisa saudara. Jadi dengan adanya ini tidak seenak kita memanfaatkan warna, bentuk dan seterusnya pada desain interior yang sifatnya komersil gini yang dimiliki oleh perusahaan yang misalnya yang sudah memiliki citra merek yang begitu bagus gitu misalnya. Nah, ini untuk menerjemahkan citra merek pada desain interior. Jadi penentuan konsep desain interior yang sesuai dengan brand identity atau brand personality atau brand image yang ingin dibangun oleh perusahaan di mana kita merancang desainnya gitu. Mencerminkan karakteristik dan nilai-nilai dari merek. Ketika kita mencerminkan karakter dalam desain interior, maka dia harus diterjemahkan ke dalam konsep, ke dalam unsur-unsur desain interior, bagaimana dia unsur-unsur ini dikelola, dikoordinasikan oleh prinsip-prinsip desain dan kemudian isi desain itu harus benar-benar mampu diterjemahkan gitu. Nah, mampu menerjemahkan di mana diterjemahkan? Di elemen-elemen desain interior seperti tadi misalnya. Ada konsepnya, konsep, unsur-unsur desain interior dan isinya. Nah, ini garis, nah elemen-elemen interior dijelaskan di sini. Elemen ini harus dilakukan dipadukan dengan analisis seimbang untuk menciptakan suasana dan citra ruang yang diinginkan. Mengkomunikasikan pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui desain interior. Nah, ini penting ini. Pesan apa? Nah, misalnya ini kalau kita anggap ini pesan yang ingin disampaikan adalah outcome dari perusahaan yang kita rancangkan interiornya, maka harus mampu dikomunikasikan dan mampu ditangkap pesan ini oleh orang-orang yang mengunjungi ataupun pengelola, misalnya pegawainya. Mampu meningkatkan kualitas hidup gitu misalnya. Bagaimana pesan mampu meningkatkan kualitas hidup itu bisa dibaca dan bisa dinikmati oleh pengelola dalam desain yang kita rancang. Jadi sekali lagi saudara sekalian, jangan lupa bahwa kalau kita berkarya, ada bentuk, ada isi. Isi inilah kemudian bisa kita jadikan pesan ataupun tidak pesan, tetapi yang harus ada dalam sebuah desain. Jadi kalau kita tidak memiliki isi, maka kata perancang buku filsafat seni Jakob Sumarjo gitu misalnya, dia seperti makanan yang kurang garam gitu. Walaupun misalnya ada yang berpendapat bahwa ya jangan terlalu membuat karya desain yang harus mengandung isi, biarkan dia karya desain hanya untuk karya desain, tidak perlu diembel-embeli. Nah, gitu. Tapi marilah kita lihat fakta bahwa sebenarnya hal itu perlu gitu. Pesan-pesan ini dapat berupa visi, nilai-nilai. Nah, ini kan isi semua. Keunggulan kompetitif, kepuasan pelanggan dari merek. Pesan-pesan ini dapat disampaikan melalui simbol-simbol, penggunaan kata-kata, bentuk-bentuk relevan. Nah, kalau kita interior kemudian disampaikan dalam unsur-unsur desain interior, pada konsep dan seterusnya.
Nah, ini saya ambil dari citra merek, pengertian, indikator, manfaat, dan seterusnya, dari citra merek, brand, dan image pada halaman ini. Saya kira itu tambahan merangkum dari apa yang disampaikan oleh Bapak Balika. Nah, itu tambahannya Pak Wayan, Balika, dan teman-teman lain, adik-adik mahasiswa. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan sebelum nanti Pak Balika atau teman-teman lain menambahkan lagi. Sekian Pak Balika, terima kasih. Terima kasih Prof. Demikian adik-adik sudah disampaikan secara panjang lebar mengenai apa itu sebenarnya desain interior komersial adik, sebagai apa permulaan ketika adik-adik diperkenalkan tentang desain interior komersial. Jadi hal-hal prinsip yang mesti harus adik-adik pahami dulu apa yang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Prof tadi ya. Barangkali ada dari teman-teman lain yang ingin menyampaikan sesuatu sebelum kita akan membagi kasus dan menjelaskan tentang apa-apa saja yang akan harus dikerjakan oleh mahasiswa 15 kali pertemuan berikutnya. Silakan Bapak Ibu dosen, kalau memang ada tambahan, silakan. Pak Andi, Pak Balika, Pak Dodi, Pak Eka, dan Bu Dayogi, terima kasih atas waktunya. Kalau dari saya sih tadi sepertinya sudah pemaparan dari Pak Balika, Pak Prof itu lagi dipertegas lagi dengan beberapa sumber juga tentang apa itu interior komersial. Dari saya sih cuma menambahkan sedikit aja Prof, Pak Balika. Di saat kita membangun sebuah interior komersil, tentunya kita harus memahami juga adik-adik bagaimana kompetitor kita yang ada di luar, di samping di mana tempat kita akan membuat interior tersebut. Nah, terkadang kita harus membuat sesuatu inovasi-inovasi baru yang bisa memunculkan bahwa ada karakteristik seperti apa yang dijelaskan Pak Prof tadi, ada karakteristik yang membuat konsumen itu ada tertanam di benak mereka yang paling dalam. Misalnya nih, salah satu contoh yang saya ambilkan contoh adalah KFC dan McDonald. Nah, bagaimana mereka mengemas hanya sekedar makanan ayam goreng itu bisa menjadi makanan yang mendunia. Nah, ada karakteristik dan ada rivalnya, ada kompetitornya, dia akan selalu berbenturan di situ. Bagaimana ada bentuk-bentuk, ada karakteristik interior yang memang memiliki karakter dari McDonald sendiri, KFC sendiri gitu, Dede. Walaupun warnanya sama, dia warnanya merah. Nah, coba aja lihat McDonald, dia karakteristiknya warna merah. KFC juga karakteristiknya dia warna merah. Tapi kalau kita cermati secara detail, ini berbeda. Walaupun makanannya sama, walaupun caranya dia menghidangkan sama, cara dia melayani sama, tapi dalam pola-pola ruang perbedaan setelah saya amati, ada perbedaan. Bagaimana KFC mengemas kliennya untuk saat dia datang, saat dia memilih menu, saat dia menerima menu, saat dia menikmati menu itu, dan saat dia membersihkan tempat itu. Ada sesuatu hal yang berbeda. Mungkin adik-adik bisa cermati itu, masuk coba rasakan, pasti ada sesuatu yang berbeda. Itu hal-hal seperti itu juga yang perlu dicermati pada saat adik-adik melakukan survei lapangan juga. Kedua, kenali produk yang dijual.
Misalnya kalau untuk toko ya adik-adik, kenali produk yang untuk dijual. Apakah ini dia menjual satu produk, satu merek, atau dia menjual banyak merek. Misalnya salah satunya adalah toko sepatu Buceri, atau toko sepatu Nike gitulah. Beda dengan toko sepatu yang menjual semua macam merek. Nah, itu juga perlu dicermati. Itu juga bagaimana memunculkan karakter-karakter dari brand-brand itu sendiri, di mana brand-brand itu sudah memiliki ketentuan-ketentuan yang harus kita taati mendesain sebagai seorang desainer interior. Terus bagaimana kita mengemas produk tersebut agar mudah didapat, atau dari saat konsumen itu datang, bagaimana caranya barang yang dia tidak butuhkan, yang dia tidak perlukan, tapi saat itu dia melihat itu dia ada ketertarikan untuk membeli. Nah, seperti salah satunya contohnya adalah di minimarket, misalnya di dekat kasir, bagaimana kita mau mengemas produk-produk, jenis-jenis produk yang seolah-olah itu adalah kebutuhan tapi tidak dibutuhin saat sekarang, tapi dia bisa membeli saat ini gitu. Nah, yang contohnya pada saat dia masuk ke dalam toko, padahal dia pengen beli beras, tapi saat dia membeli beras dia melihat ada barang-barang yang sebenarnya dia tidak butuhkan, tapi tidak dibutuhkan saat itu, dia bisa langsung beli di situ juga karena dia melihat beli kayak gini. Nah, ada hal-hal seperti itu. Ini faktor penempatan saja. Nah, maka dari itu perlu dikenali mana jenis-jenis produk apa yang akan dijual dari toko tersebut. Kenali itu ukurannya, tingginya, lebarnya, terus kalau di penempatannya dia harus seperti apa, apakah dia di depan, apakah di belakang, nantinya itu perlu juga di data adik-adik. Karena ini adalah kita sifatnya komersial agar laku, untuk menghindari barang-barang yang kita display menjadi barang yang expired. Kadang-kadang di toko atau di supermarket itu mereka salah penempatan barang, jadinya orang tidak akan mengambil barang itu sampai barang itu expired, tidak kebeli gitu, tidak laku gitu istilahnya. Nah, itu juga perlu diperhatikan, mana barang yang paling laku, mana yang barang menengah laku, mana yang barang paling jarang diambil orang. Nah, jarang dibutuhin sama orang. Kenali itu juga produk yang akan jual. Oke, mungkin Nika aja, Pak Balika, Pak Prof, yang perlu ini kan untuk sementara, nggih, sambil jalan, nggih. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Mungkin berikutnya ada teman yang lain mau memberikan tambahan terkait dengan interior komersial. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan dengan, atau adik-adik ada pertanyaan sebelum dilanjutkan adik-adik? Adik-adik mahasiswa silahkan. Ada sesuatu yang mungkin perlu kalian tanyakan silahkan. Di semua dosen pengampu hadir hari ini adik-adik. Jadi kita bisa respon pertanyaan kalian. Sepertinya tidak ada ya, tidak ada pertanyaan dari mahasiswa. Oke, lanjut. Kita sekarang akan membagi kelompok kasus ya. Jadi untuk itu saya persilakan Bu Dayu untuk mengundi ya. Silakan Dayu. Baik, izin Prof dan Bapak-Bapak. Suara saya terdengar jelas, Pak? Jelas. Baik, izin share screen.
Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Tolong adik-adik cermati juga ya. Jadi kita akan mengundi dari pembagian kelompok ini di masing-masing kelas sudah dibagi menjadi 8 kelompok. Nah, daftar namanya akan disertakan kemudian. Jadi berlaku pada undian ini, kelompok 1 akan memiliki studi kasus yang sama antara kelas A dan kelas B. Jadi misalnya dalam undian ini yang keluar adalah kafe, maka kelompok 1 di kelas A dan kelas B memiliki studi kasus kafe. Dan seterusnya sampai dengan kelompok 8. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Jika tidak ada, saya akan memulai. Kelompok pertama itu restoran. Ya, restoran. Kelompok kedua beauty salon. Kelompok ketiga villa. Kelompok keempat gadget. Kelompok 4 nih Kak, Dek? Toko gadget, Pak. Oh, toko gadget nggih. Kelompok 5 dealer motor. Motor listrik ya. Dinner, Motor listrik, Pak. cafe. Kelompok 6 kafe. Kelompok 7 galeri lukisan. Yang terakhir spa. Yang 5 tadi tapi Dek Lay. Izin yang bagikan Dealer yang motor. sudah ini, Pak. Dealer motor listrik ya. Dealer motor. Nggih. Dealer motor. Ya. Niki hasilnya, Pak. Sampun, Pak. Untuk pembacaan nama kelompok, apa kembali lagi ke Pak Balike? Sedikit deh yuk. Baik. Begini adik-adik. Itu kan ada sisa lagi 2 kasus ya, Dek ya? Iya. Kasus apa yang tersisa itu, Dek? Klinik kecantikan sama butik dan bridal. Klinik kecantikan ya. Dan butik ya. Butik dan bridal. Begini. Itu kan ada sisa lagi 2 kasus, barangkali kalian kurang sreg dengan hasil undian misalnya. Taruhlah misalnya kelompok 5 ya, dealer sepeda motor listrik.
Kalau kalian kurang tertarik dengan kasus itu, kalau mau mengganti dengan kasus yang tersisa, masih memungkinkan. Kita beri kesempatan. Tapi putuskan hari ini adik-adik. Karena waktu kita sangat terbatas. Sebentar lagi akan saya share schedule-nya. Kenapa kita harus putuskan hari ini. Karena kita memang waktu kita sangat padat adik-adik. Jadi kegiatannya sangat padat, waktunya sangat pendek. Karena di pertemuan ke-8 nanti harus sudah selesai ini semua. Ada adik-adik harus siap untuk presentasi di pertemuan ke-8 dan sisanya untuk perbaikan adik-adik. Kenapa demikian adik-adik? Kita akan berusaha memformat kuliah ini sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja adik-adik. Di dunia kerja itu tidak ada waktu yang lama-lama adik-adik. Mungkin dosen-dosen kalian yang berada di mata kuliah ini sudah berpengalaman di dunia kerja adik-adik di lapangan yang berkaitan dengan proyek-proyek desain interior. Jadi tidak ada semakin cepat semakin baik adik-adik. Bahkan kita dituntut semakin cepat semakin baik begitu. Jadi tidak ada waktu untuk berleha-leha, untuk ngulur-ngulur, menunda-nunda. Karena pengalaman menunjukkan begini adik-adik. Ketika kita coba beri tambahan waktu ke mahasiswa, bukan berarti dia akan mengerjakan pekerjaan itu hasilnya lebih baik. Tidak adik-adik. Sudah pengalaman dari sekian tahun kita mengajar, justru dengan waktu yang optimal itu ya, dengan waktu yang pendek itu kadang-kadang hasilnya juga bagus adik-adik. Jadi tidak berbanding lurus antara waktu yang lama dengan hasil yang bagus. Dari itu kita format ini 8 kali pertemuan itu kalian harus sudah siap untuk menampilkan konseptual desainnya dan dipresentasikan. Jadi sisa waktu itu ya kita akan pakai untuk perbaikan sehingga tugas kalian nanti mendekati atau bisa kita pertanggungjawabkan untuk kalian menjadi lulus. Itu. Silakan adik-adik kalau memang dari hasil pengundian ini merasa ada yang kurang serak dengan dengan hasil undiannya, silakan nanti kalian ganti dengan sisa kasus yang lagi 2 itu, jadi klinik kecantikan dan butik adik-adik. Sekarang Bapak akan share, silakan di stop share screen-nya Dayu, atau Dayu punya ininya, pembagian kelompoknya. Ada, tapi yang untuk kelas B, Pak. Kalau kelas A ya, tidak ada. Sebentar kelas A biar ditayangkan. Bapak ada juga yang kelas A. Oke. Ya, sapen Pak. Boleh Ya. Bapak. Coba pelan-pelan dari pertama. Adik-adik mahasiswa persilakan yang kelas B dulu ya. Okay. Kelas A menyusul sebentar. Yang untuk kelas B adik-adik ini ya tolong dicermati ya, diperhatikan
kalian itu masuk kelompok apa kelompok restoran atau kelompok beauty salon atau kelompok villa, silahkan dicermati ya. Ya. Sampun Pak. Terakhir spa ya. Iya. Silakan adik-adik. Mungkin ada yang tidak serak Pak ya Ya, dengan studi kasusnya. silakan Iswara. Saya perwakilan dari kelompok 5 dari dealer motor listrik, izin mau ganti jadi klinik kecantikan. Terima kasih. Ganti deh. Ya. Berapa? Oke. Seperti itu, Dek. Sudah. Iya, sudah. Terima kasih. Oke, ada yang lain lagi? Butik dan bridal sisa lagi 1. Mungkin ada yang mau ganti. Saya Bu, Kelompok berapa? perwakilan dari kelompok 4. Mau Oke, ganti jadi. ke butik. Tapi itu ada gininya nggak Bu? Spesifik butik apa gitu? Butik pengantin. Oh, pengantin ya? Iya, butik dan bridal itu pakaian pengantin deh. Jadi harus ada itunya. Kalau butik aja kurang nanti bobotnya. Oh, coba tanya dulu Bu ya, soalnya keren butik bebas gitu. Oke. Halo, Gangga ya, sebentar ya. Ya Pak. Begini Gangga, sebenarnya kalau Bapak lihat, kamu akan lebih mudah mendapatkan data tentang toko gadget ini ya. Karena Bapak lihat banyak toko-toko yang bagus ya, yang bisa Anda pakai referensi di dalam membuat desain interior komersial ini. Tapi kembali juga kepada kelompok, silahkan dirembukan di kelompoknya kalau memang mau sepaham semua untuk mengganti ya silahkan. Karena dikerjakan beberapa hal harus dikerjakan bersama-sama. Ya. Ya Pak. Baik Pak. Untuk sementara mungkin hasilnya ini Pak ya. Sampai dengan sebelum akhir perkuliahan silahkan kalian diskusi kembali. Jika memang ingin ada yang diganti, segera angkat tangan. Dayu. Oke Pak. Bisa tolong di-share ke WA-nya biar dicermati di sana lebih. Baik Pak. Leluasa aja ya. Saya kembalikan ke Pak Balika. Ya. Untuk kelompok untuk kelas A dari sudah Bapak kirim ininya, nama kelompoknya mungkin bisa ditayangkan dan tolong dilengkapi. Baik Pak, sebentar saya download dulu. Mungkin dari butuh waktu untuk melengkapi itu, nanti Bapak akan mengisi sebelumnya ya, akan menjelaskan tentang schedule-nya. Yes, urusan Pak, yang edit dulu. Ya, tolong diedit itu untuk kelas A-nya, nanti
Kalau sudah selesai, silahkan nanti di share screen. Izin share screen teman-teman dan adik-adik sekalian ya, berkaitan dengan schedule yang nanti harus kalian ikuti ketika menyelesaikan perkuliahan ini, adik-adik. Sudah terlihat ya, adik-adik? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik. Sudah Pak ya. Ini adik-adik ada 10 jenis kegiatan yang secara garis besar yang bisa dikelompokkan di dalam desain komersial ini, adik-adik. Pemilihan kasus hari ini sudah kita lakukan, adik-adik, di minggu pertama. Jadi nanti sekaligus setelah ini selesai, kalian segera mencari data ya. Jadi waktunya sangat terbatas, adik-adik. Mulai hari ini, nanti setelah kuliah ini ditutup, kalian silahkan mencari data. Maksimal itu data harus sudah lengkap di minggu kedua, adik-adik. Minggu kedua terakhir, data kalian harus sudah ditabulasi. Nah, berikutnya di minggu kedua juga, kalian sudah bisa mulai menganalisis data, adik-adik. Jadi data yang kalian dapatkan silahkan di-compare data kasus dengan data literatur, data parameter, silahkan dianalisis itu, kemudian untuk menemukan masalahnya, adik-adik. Nah, maksimal analisis data itu di minggu ketiga harus sudah selesai, tidak boleh lagi, dan yang tersisa lagi, adik-adik. Kemudian karena di minggu ketiga itu sekaligus sudah mulai bisa membuat program ruang, adik-adik. Di minggu ketiga kalian sudah mulai membuat program ruang yang nanti kalian tampilkan dalam bentuk tabel, adik-adik. Program ruang ini ketika kalian sudah mendapatkan data sivitasnya atau susunan organisasinya, kalian sudah mulai bisa membuat program ruangnya, karena di sana sudah akan di struktur organisasi akan sudah terlihat sivitasnya, siapa-siapa saja yang akan beraktivitas di ruang tersebut. Jadi silahkan di minggu ketiga itu mulai sedikit-sedikit untuk membuat program ruang, adik-adik. Nah, karena ini program ruang ini membutuhkan lumayan perhatian yang agak khusus sedikit, adik-adik, karena di sini ada bagian-bagian yang tidak boleh tertinggal. Jadi seluruh skenario aktivitas itu harus adik-adik buat ya, untuk menemukan kemudian fasilitas yang dibutuhkan oleh masing-masing sivitas itu. Nah, kemudian setelah ditemukan seluruh fasilitasnya, kemudian dari masing-masing fasilitas itu akan membutuhkan tempat atau ruang di mana nanti fasilitas itu ditempatkan. Begitu. Kemudian waktu 2 minggu itu adik-adik dari pertemuan ketiga dan keempat itu sekalian adik-adik juga menghitung besarannya, besaran ruangnya. Ya, datanya berupa tadi itu fasilitas dan sivitas untuk mendapatkan besaran ruang. Nah, karena di minggu keempat adik-adik, minggu keempat itu kalian sudah mulai membuat hubungan ruang juga, di mana yang ruang aktivitasnya saling terkait, berhubungan, kalian berikan dia hubungannya dekat. Kemudian yang tidak berhubungan sama sekali, berarti di matrix hubungan ruang itu posisinya dia jauh, adik-adik. Nah, ketika itu sudah selesai, matrix hubungan ruang mana yang dekat, mana yang sedang, mana yang jauh, kalian sudah bisa membuat zoning ya. Zona-zona, dibuat zona-zonanya, kemudian sekaligus sirkulasinya, adik-adik. Itu di minggu kelima, hubungan ruang, zoning, sirkulasi, dan block plan itu harus sudah selesai, adik-adik. Urutannya seperti itu. Ketika hubungan ruang sudah didapat, kemudian besaran ruangnya sudah ada,
Kalau adik-adik membuat zona-zona dan sirkulasi. Dan terakhir itu diterjemahkan dalam bentuk block plan adik-adik. Jadi di block plan itu sudah tergambar besaran ruang sekalipun tidak persis luasnya, tapi sudah tergambar di block plan itu hubungan ruangnya, apa posisinya dekat atau jauh dengan ruang yang lain. Kemudian besarannya sudah ada di perbandingan di sana, mana yang lebih besar ruangnya, mana yang lebih kecil. Tapi belum sepenuhnya benar ya. Jadi baru semacam reka-reka masalah besaran di sana ada. Tapi posisi sudah di block plan. Nah, kemudian berikutnya adalah kalian menentukan atau memilih konsep dan penjabaran konsep di minggu keempat sudah mulai adik-adik. Jadi adik-adik harus bekerja sedikit overlap di sini sambil membuat zoning dan sirkulasi. Kalian juga harus memikirkan konsepnya adik-adik. Nah, konsep ini lagi-lagi caranya adik-adik harus melihat permasalahan apa yang adik-adik ingin pecahkan gitu. Yang muncul itu masalah apa, sehingga konsep yang tepat untuk dipakai untuk mengantisipasi masalah itu adalah konsep A gitu misalnya. Nah, kemudian konsep ini mungkin dijabarkan dalam bentuk mind mapping aja adik-adik. Jadi sederhana ya. Yang penting nanti adik-adik bisa menjelaskan ketika adik-adik presentasi. Kemudian minggu ke-6 adik-adik, kalian itu sudah mulai menerjemahkan konsep itu ke dalam gubahan ruang. Jadi block plan yang sudah siap di minggu ke-5 itu kemudian kalian gubah ya, kalian desain dengan konsep yang sudah kalian pilih, yang hasilnya nanti dalam bentuk denah penataan ruang ya, dan denah penataan fasilitas itu. Kemudian di minggu ke-7 adik-adik, minggu ke-7 adik-adik sudah mulai membuat gambar konseptual yang terdiri dari gambar denah, potongan, dan gambar perspektif adik-adik. Itu minggu 8 harus sudah selesai adik-adik. Karena ini akan dinilai nanti, hasil penilaian ini akan dikonversi menjadi nilai ujian tengah semester adik-adik. Jadi hasil adik-adik yang di minggu ke-8 ini, konseptual design ini akan dinilai sebagai pengganti dari nilai ujian tengah semester. Nah, berikutnya pertemuan ke-9 itu apa yang adik-adik sudah selesaikan di minggu ke-8 ini, adik-adik presentasikan nanti mulai minggu ke-9. Nah, presentasinya sesuai dengan pembagian kelompok tadi, sesuai dengan urutan yang tadi mulai dari atas ke bawah. Silahkan itu dicermati kapan kalian presentasi, kapan waktunya kalian presentasi, di minggu keberapa. Tapi tetap hasilnya itu bersama-sama selesai di minggu ke-8 adik-adik. Jadi kalau tidak selesai di minggu ke-8 apa yang harus sudah kalian selesaikan, berarti kalian tidak memiliki atau tidak mempunyai nilai ujian tengah semester, begitu artinya. Nanti hasil presentasi adik-adik itu akan dikonversi menjadi nilai ujian akhir semester. Jadi UAS-nya diambil dari presentasi adik-adik. Nah, ketika yang lainnya presentasi, yang presentasi pertama di pertemuan ke-10, yang presentasi di pertemuan 9 punya kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga
nanti di pertemuan ke-16 itu semua tugas harus sudah diperbaiki karena akan dilakukan penilaian akhir di sana. Jadi ada 2 nilai nanti setelah pertemuan ke-9 itu. Pertama ada nilai presentasi, yang kedua ada nilai tugas akhir, perbaikan tugas akhir, penyempurnaan tugas akhir. Nah, itu diakumulasikan menjadi nilai ujian akhir semester, adik-adik. Nah, itu nanti kira-kira waktu yang adik-adik harus taati ya di dalam menyelesaikan tugas ini, adik-adik. Mungkin ada pertanyaan atau sudah jelas, silakan ya. Ada adik-adik berkait dengan schedule ini, nanti akan Bapak share ini schedule-nya supaya adik-adik ada pedoman untuk penyelesaian tugas ini. Nah, di dalam proses penyelesaian tugas ini, adik-adik dipersilahkan untuk menghubungi dosen pembimbing masing-masing untuk berkonsultasi adik-adik. Tapi tidak tertutup juga kemungkinan kalau memang adik-adik mau melakukan asistensi dengan dosen di luar pembimbing yang sudah ditetapkan, dipersilakan. Sangat terbuka adik-adik. Dosen-dosen lain kalau kalian mau nanyakan sesuatu barangkali kalau dosen bukan pembimbing adik-adik yang bukan tertera di pembimbing ya boleh adik-adik masih dibuka kesempatan itu. Ada pertanyaan adik-adik? Kalau tidak, Bapak lanjutkan dengan sistem penyelesaian tugas adik-adik. Mungkin di ini ada di RPS bagian akhir sudah dijelaskan adik-adik. Apa saja yang kalian kerjakan bersama-sama dan apa yang kalian kerjakan. Sudah selesai Pak untuk yang Sebentar. Menjelaskan tentang ketentuan tugasnya. Habis itu silakan nanti. Nah ini adik-adik, di ketentuan tugas di poin 3 ini, pengerjaan tugas berkelompok itu mulai dari pendahuluan ya adik-adik, kemudian tinjauan data literatur, kriteria desain, kecuali ya adik-adik, kriteria desain kecuali kriteria khusus itu masing-masing individu itu sifatnya, sesuai dengan konsep yang nanti dipilih, karena konsep kalian itu berbeda-beda nanti, jadi kriteria khususnya juga berbeda-beda ya. Kalau yang lainnya sama semua ya, mulai dari pendahuluan, tinjauan data literatur, kriteria desain, kriteria umumnya masih sama aja deh. Kemudian tinjauan dan analisis data kasus itu masih juga dikerjakan bersama-sama. Kemudian di poin 4 untuk tugas mandiri mulai dari konsep, kemudian pembahasan dan penutup. Itu ini bab 3, 4 dan bab 5 ini kalian kerjakan secara mandiri ya adik-adik. Nah yang kelima itu kalian akan dibimbing oleh dosen pembimbing yang sudah ditentukan di pembagian kelompok atau kasus tadi. Itu adik-adik. Kalau ada yang bertanya silahkan sebelum Bu Dayu nanti share tentang pembagian kelompok di kelas A ya. Outline-nya belum Pak ya? Ada, sebentar yang tayangkan setelah kelompok A di share Pak. Nggih.
Ada pertanyaan adik-adik? Rupanya tidak ada. Silakan Bu Dayu. Baik, terima kasih Pak. Permisi Bu, Ya, saya perwakilan dari kelompok kelas A mau ganti studi kasusnya boleh Bu? dari kelompok mana? Kelompok 7. Jadi klinik kecantikan. Bisa. Kasih Bu. Mungkin ada yang mau ganti juga. Izin Bu Dayu dan bapak-bapak yang lain. Silakan. Dek. Kalau seperti ini, kemungkinan setiap minggunya akan bisa beda antara kelas A sama kelas B ya, karena ada perubahan di kelas A dan kelas B tersebut untuk presentasi nantinya. Bagaimana, Dek? Kurang jelas. Coba diulang ya pertanyaannya, Dek. Kalau seperti ini Pak Yang, di kelas A misalnya yang kelompok 5 berubah, di kelas B tetap. Artinya di minggu tersebut kan tidak sama pembahasan kasusnya. Begini Pak Todi, nanti ketika kita presentasi mulai pertemuan ke-9 itu tidak satu grup lagi, tidak satu link lagi Pak. Jadi sudah berpisah mereka antara kelas A dan kelas B. Oke, benar, maksudnya di minggu yang sama Ya, kemungkinan akan ada kasus yang berbeda kan begitu? ya betul. Tapi kan kelasnya berbeda Pak. Oke. Ya, Oke. kelasnya berbeda ya. Ada barangkali usulan lain dari teman-teman dosen maupun mahasiswa ya. Jadi kan demikian Pak Prof. Jadi ketika kita sudah masuk ke minggu ke-9 harus dipisah ini karena menentukan nanti waktunya. Kalau tetap digabung. Nggih, patut nih kan. Iya. Jadi patut karena yang kita samakan itu kan materinya. Materinya, betul. Materi sama kepembimbingan dan hasil gambar lah kurang lebih kita lakukan. Dengan melakukan hal yang sama. Nah, minggu ke-9 sampai seterusnya itu kan kita menilai dari apa yang sudah kita berikan dan diterjemahkan oleh adik-adik mahasiswa. Ya, seperti itu. Baik Pak, tadi ada yang raise hand Pak. Ya. Silakan Dek. Silakan Dek. Permisi Bu, Pak. Ya. Saya dari perwakilan kelompok 8 mau ke galeri lukisan bisa? Kelas A ini adik ya? Iya Pak. Oh ya. Awalnya dapat SPA ya dia? Iya Pak. Dari kelompok apa ini Dek? Kelompok 8 Pak. Kelompok 8. Kelas apa? Kelas A ya? Kelas A Pak. Karena adik sekarang mau galeri lukisan begitu? Oke Pak. Oh, galeri lukisannya udah dilepas oleh kelompok 7 Dayu? Iya Pak, ini sudah terbaik. Baik. Pak, Niki ada yang bertanya, apakah saya boleh pindah kelompok? Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk ketentuan syaratnya. Dalam arti anggota ini pindah ke kelompok lain Pak. Nah, masalah pindah kelompok itu agak sulit ya kalau kita berikan satu, yang lainnya nanti akan mengikuti seperti itu, Dayu.
dan Baik. Bapak-Bapak sekalian ya, karena ini memang sengaja kita menentukan. Alasannya begini adik-adik, kenapa kalian tidak bisa memilih teman untuk menjadi satu kelompok? Karena begini, di dalam dunia kerja itu kadang-kadang kita tidak bisa memilih adik-adik. Kita harus mampu berkomunikasi, berorganisasi dengan semua pihak. Tuntutan kerja kita memang akan seperti itu nanti adik-adik. Kita tidak bisa memilih-milih orang di sana. Jadi kita harus cair adik-adik. Jadi dengan siapa saja, semasih itu dalam kepentingan kerja, semua orang itu sama. Begitu adik-adik. Jadi kita tidak bisa memilih-milih. Maka dari itu, ini dalam kesempatan belajar ini ya kita harus membiasakan diri dari sekarang adik-adik. Dengan siapa saja kita harus bisa bekerja sama. Begitu. Nanti di dalam dunia kerja kita akan berhadapan harus bekerja sama dengan lintas disiplin adik-adik. Lintas disiplin ilmu. Barangkali nanti adik akan bekerja sama dengan orang ME, bekerja sama dengan orang sipil, bekerja sama dengan arsitektur. Tidak bisa kita pilih-pilih. Kalau kita mau mendapatkan pekerjaan, kalau kita pilih-pilih ya akhirnya kita tidak akan mendapatkan pekerjaan adik-adik. Sedangkan kita butuh pekerjaan itu. Kesempatan sekarang ini pakailah untuk belajar bisa bekerja sama dengan siapa saja adik-adik. Artinya kita dengan orang yang kadang-kadang orangnya cuek, orangnya nyebelin ya karena profesional namanya adik-adik, kita harus bisa bekerja sama dengan orang seperti itu. Jadi, itu yang bisa Bapak sampaikan sebagai alasan kenapa ini anggota kelompoknya kita tentukan. Jadi tidak mahasiswa yang memilih begitu. Baik, terima kasih penjelasannya Pak. Cukup jelas ya adik-adik yang bertanya untuk pindah kelompok. Jadi tidak bisa, silakan bekerja sama dengan timnya. Silakan bertanya dengan dosen pembimbingnya. Silakan bertanya juga kepada dosen pengampu yang ada di mata kuliah. Baik, sekali lagi saya tanya apakah ada yang ingin mengganti untuk di kelas A atau di kelas B dalam studi kasusnya? Tidak ada. Jika tidak ada, maka saya anggap ketentuan studi kasus ini sudah fix, tidak bisa diubah pada pertemuan berikutnya, baik di kelompok A ataupun di kelompok B. Saya kembalikan lagi ke Pak Balika. Baik, terima kasih Dayu. Silakan tuh di-share sekarang di grup, di kelompok, atau diberikan Pak Adi untuk share di kelompok Baik, A, di kelas A ya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang kerangka penulisan adik-adik, agar adik-adik ada pemahaman sedikit tentang apa-apa saja yang adik-adik akan kerjakan di dalam menyelesaikan tugas ini adik-adik. Nah, kerangka penulisan pengantar karyanya pedomannya seperti ini adik-adik. Jadi catatannya ini tidak baku, ini salah satu contoh yang mungkin kalian harus penuhi ya. Jadi kalau ini minimalnya ini adik-adik. Jika kalian memiliki hal-hal yang lebih silahkan ditambahkan nanti. Jadi standar yang harus kalian kerjakan adalah seperti ini gitu. Jadi kalau lebih silahkan nanti, malah tambah bagus adik-adik. Jadi kerangka penulisan ini terdiri dari pendahuluan adik-adik. Jadi yang di pendahuluan adik-adik harus membahas latar belakang kasus, bercerita sedikit kenapa kasus itu harus diangkat begitu. Kemudian nah cerita itu biasanya harus nyambung dengan rumusan masalah adik-adik. Kenapanya itu ya ada persoalan pasti. Nah, persoalannya itu nanti diungkapkan di rumusan masalah. Kemudian berikutnya ada pengertian judul. Nah, sebelum
agar nanti orang yang membaca itu paham dengan apa yang adik-adik maksud ya. Jelaskan sedikit judulnya sehingga orang membaca akan mengerti atau memahami apa yang dimaksud dengan karya saudara itu. Kemudian berikutnya adalah tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dari penulisan ini apa, kemudian manfaatnya itu apa. Manfaat bagi mahasiswa maupun manfaat bagi masyarakat luas. Ya. Kemudian 1.5 itu bagian pola berpikir adik-adik. Jadi menggambarkan tentang tahapan-tahapan adik dalam menyelesaikan tugas ini. Dari kasus sampai akhirnya diakhiri dengan konseptual desainnya. Yang perlu adik-adik catat ya, penyelesaian kasus ini sampai pada gambar konseptual saja. Jadi tidak ada gambar development adik-adik. Tidak ada gambar kerja. Jadi kalau konseptual sudah selesai berarti tugas kalian sudah selesai. Gitu. Berikutnya adalah metode desain, adik-adik. Desain ini adik menjelaskan tentang bagaimana cara adik-adik mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya seperti apa, analisis apa yang adik-adik gunakan. Kemudian bagian akhir dari pendahuluan itu adalah sistematika penulisan. Berikutnya itu biasa adik-adik sudah mungkin setiap adik-adik membuat pengantar karya desain interior pasti seperti itu isinya di bab 1 ya, atau pendahuluan. Berikutnya adalah bab 2 tinjauan data, literatur dan kriteria desain adik-adik. Pertama data literatur ya, yang harus adik-adik cari itu, yang harus adik-adik tulis itu tentang data tentang desain interior adik-adik. Yang terdiri dari unsur-unsur desain interior, dijelaskan sedikit, yang singkat-singkat saja adik-adik, tidak perlu adik-adik copy yang ada di buku, jadi silahkan adik-adik ringkas, pergunakan dengan bahasa sendiri. Jadi yang penting unsur-unsurnya itu ada, berikan penjelasan secukupnya saja. Ya. Kemudian berikutnya adalah tinjauan tentang kasus. Nah kasusnya ini harus diganti adik-adik. Kalau umpamanya kalian mendapat kasus galeri lukisan begitu misalnya, jadi tinjauan tentang galeri lukisan yang adik-adik harus buat di sini sebagai subjudulnya begitu. Kalau yang adik-adik dapatkan adalah restoran ya, tinjauan tentang restoran. Jadi tidak perlu lagi adik-adik meninjau tentang galeri atau yang lainnya begitu. Apa yang menjadi kasus adik-adik itu saja yang adik-adik cari materinya begitu. Kemudian masih data literatur ya tentang konsep adik-adik. Nah, tinjauan tentang konsep ini ketika adik-adik memilih konsep A misalnya, ya carikan sedikit literatur tentang konsep A itu. Misalnya di sini konsep menggibung gitu misalnya. Ya apa itu menggibung? Carikan sumber-sumbernya. Bagaimana sejarah menggibung? Kemudian bagaimana bentuk menggibung itu, bagaimana fungsi menggibung itu. Kemudian yang terakhir sedikit tentang makna menggibung itu apa gitu. Agar adik-adik nanti bisa menerjemahkan ke dalam unsur-unsur desain dari menggibung itu sendiri adik-adik. Itu maksudnya dari tinjauan konsep. Tinjauan tentang konsep. Ganti saja kata konsep itu pakai dengan kata apa yang akan menjadi konsep adik-adik. Dilanjutkan bab 2 ini tentang data parameter adik-adik. Data parameter itu sesuaikan dengan kasus yang adik-adik ambil. Jadi data parameter ini masih sama satu kelompok semua adik-adik. Khusus untuk konsep nanti ketika kalian mengambil konsep berbeda, ini data tinjauan tentang konsep ini berbeda dari masing-masing individu. Gitu. Kalau data parameter kasus sama dalam satu kelompok. Kalau misalnya hotel ya, atau misalnya restoran ya, data tentang restoran, adik-adik harus cari apa itu restoran, bagaimana sistemnya, sistem operasionalnya maksudnya adik-adik. Itu adik-adik harus cari nanti. Kalau adik-adik sudah menguasai tentang restoran itu,
tinggal nanti dianalisis adik-adik mau yang sistem restoran yang seperti apa. Kan banyak jenis restoran adik-adik. Nah, kemudian image inspirasi adik-adik. Jadi adik-adik perlu untuk membuat mood board nanti mencari image inspirasi yang di luar tentang kasus yang adik-adik dapatkan. Misalnya kalau adik-adik kasusnya restoran, jadi inspirasinya selain restoran bisa adik-adik hotel kah, kemudian galeri kah. Tapi jelaskan di sana apa dari hotel tersebut atau apa dari galeri tersebut yang akan adik-adik ambil image-nya sebagai mood board nanti, sebagai apa namanya image inspirasi nanti di dalam adik-adik mendesain restoran. Jelaskan sedikit tentang itu. Kemudian kriteria desain. Nah, kriteria desain ini ada dua, ada kriteria umum ya sudah umum ini ada. Jadi sebuah desain apapun itu kriteria umumnya hampir sama semua seperti ini ada. Pertama, sebuah desain karya desain itu harus fungsional, kedua dia aman, ketiga harus dapat memberikan kenyamanan. Nah, karena ini adalah kasusnya adalah kasus interior komersial, jadi ekonomis ini menjadi kriteria umum dia adik-adik. Jadi semua kasus harus mempunyai kriteria ini ekonomis. Dan yang terakhir adalah estetik adik-adik. Itu yang menjadi kriteria umum. Nah, untuk kriteria khusus adik-adik ini sesuai dengan apa yang adik-adik cita-citakan di dalam membuat desain itu. Apa kekhususan dari desain yang adik ingin tawarkan di dalam karya adik-adik? Atau kalau di di penelitian-penelitian yang deskriptif itu biasanya sering disebut dengan hipotesis adik-adik. Jadi gambaran awal ya, kesimpulan awal dari desain adik-adik itu seperti apa? Di kriteria khusus ini adik-adik sampaikan. Adik-adik ingin interiornya itu seperti apa? Di sini disampaikan. Seperti kesimpulan sementara di adik-adik. Nanti itu yang adik-adik pakai pedoman ketika adik-adik membuat desainnya. Kriteria khusus ini. Nah, kriteria khusus ini berhubungan dengan konsep adik-adik. Kriteria khusus ini atau konsep ini mengacu kepada kriteria khusus ini. Jadi jangan tidak boleh dia berseberangan adik-adik. Harus linear dia antara kriteria khusus dengan konsep. Karena konsep ini akan yang menawarkan nanti kesimpulan sementaranya itu seperti apa. Kemudian lanjut ke bab 3. Ini masih dalam satu kelompok adik-adik. Adik-adik kerjakan bersama ini. Tinjauan dan analisis data kasus. Nah, data kasusnya kemudian yang perlu adik-adik dapatkan dari kasus tersebut adalah identitas kasusnya, struktur organisasinya, sivitas, aktivitas, intensitasnya. Itu adik-adik survei langsung dan catat. Kemudian data fisiknya, kondisi lingkungannya seperti apa, ada berada di daerah mana, kemudian kondisi site-nya. Beda antara lingkungan dan site adik-adik. Kalau lingkungan itu lebih luas cakupannya, ada di sebelah, di depannya apa, di belakangnya apa, samping kanan apa, samping kiri apa. Dan lingkungan sekitar itu yang adik-adik deskripsikan sedikit, tidak perlu banyak-banyak adik-adik. Kemudian kondisi site itu adalah menggambarkan site bangunan dan yang ada di sekitar bangunan tersebut adik-adik, yang sudah masuk ke dalam lingkup bangunan itu. Jadi nanti akan digambarkan dalam bentuk gambar site berupa denah yang dilengkapi dengan gambar atap adik-adik. Itu bedanya site dengan denah adik-adik. Kalau denah bangunan tidak ada titik-titik atapnya adik-adik. Ini yang
ambil yang adik-adik ambil ada titik-titik atapnya.